selamat malam teman-teman OMK dimanapun kalian berada. Kembali lagi pada katekese OMK Paroki Ijen yang kali ini akan dikemas secara podcast. Pada malam ini kami kedatangan tamu, yaitu ada Pak Nugroho, Viko, dan Kristo. Dipersilakan untuk bintang tamu untuk perkenalan. Ya, halo, saya Nugroho. Apa kabar? Baik. Di sini saya Viko sebagai bintang tamu ya ini ya. Iya, bintang tamu. Selanjutnya mungkin. Baik, perkenalkan saya Christopher Sajo Pamukas, biasa dipanggil Kristo atau Tito, saya dari OMK Ijen. Ya, itu perkenalan dari para bintang tamu. Sekarang kita masuk ke doa pembuka yang dipimpin oleh Kristo. Baik, mari sebelum kita memulai sesi sharing pada malam ini, marilah kita mulai dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk melakukan sesi sharing dengan tema pertobatan APP. Berkatilah sesi ini dari awal hingga akhir, agar semua yang sudah kami sharingkan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan siapkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat menimba kekuatan dan menambah pengalaman dan ilmu-ilmu baru dari sesi katekese hari ini. Doa yang kurang sempurna ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sesi selanjutnya kita bisa masuk ke acara inti. Mari kita sharing dengan para bintang tamu. Dari Pak Nugroho, bisa dimulai. Ya, menarik ya pertobatan itu ya. 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 Karena ini masa Prapaskah, kita memang bicara soal pertobatan di bacaan yang minggu pertama itu kita ada bacaan tentang Sakeus. Ingat ya bacaan tentang Sakeus? Ingat. Apa itu? Mengucuk cukai. Ya? Yang mengembalikan apa ya? Kalau jika dia memeras, dia akan membalikan 2 kali lipatnya. Ya. Jadi Sakeus itu pemungut cukai yang bertubuh pendek karena tidak bisa melihat Yesus dalam perjalanan. Dia naik pohon, lalu Yesus memanggil, malah Yesus itu mau berdiam di rumahnya. Mau mampir di rumahnya. Ya. Tentu saja dia gembira dan disambut dengan sukacita. Tapi orang-orang yang lain-lain kan ngomong, waduh, Yesus sih ya opo sih. Lawang orang berdosa kok dihampiri gitu loh. Ya. Kan tidak pantas. Tapi Sakeus terbuka hatinya sehingga akhirnya dia ini menyatakan seperti yang dikatakan Viko tadi. Kalau sampai harta saya separuh, saya akan berikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada orang yang pernah merasa diperas, saya kembalikan 2 kali lipat. Sekian kali lipat. Inilah pertobatan yang dimaksud dalam bacaan Injil Prapaskah yang minggu pertama, di mana orang yang bertobat itu begitu peduli kepada orang lain, terutama yang disakiti. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ngomong-ngomong gimana pertobatan ala OMK ya. Wong sik muda apa nih sing bertobat ya? Iya. Iya. Mungkin itu, Pak. Beberapa anak muda itu menganggap kalau bertobat itu mungkin nantilah kalau ada dosa. Ya. Dosa saya kan masih kecil ya. Iya, misalnya kan alah cuman gini aja dosanya, nggak usah bertobat lah istilahnya. Ya. Nanti aja kalau dosanya sudah banyak ya. Ya, atau mungkin habis berbuat baik mungkin dosanya akan hilang gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang memang kita itu merasa dosa saya kan masih sedikit, atau bahkan merasa tidak pernah berbuat dosa. Tapi kan mustahil ya orang itu tidak pernah berbuat dosa itu. Kamu kira-kira pernah nggak berbuat dosa? Wah, sering, Pak. Sering ya? Wah. Kalau Viko,
Kalau nggak buat dosa mungkin saya nggak nafas ini. Vira juga ya? Iya, sering. Iya, sering ya. Itulah kadang-kadang kan kita itu kadang-kadang merasa sombong ya. Iya. Karena Iya. kan aduh saya ini dosa saya masih kecil dan sebagainya. Padahal dari dosa yang kecil ini akan menjadi dosa yang Besar. 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 Karena apa kadang-kadang kan ya apa dosa kecil lalu ditimpa dengan dosa yang tambah akhirnya menjadi sangat besar gitu loh. Itu kira-kira. Jadi meskipun masih muda ya tetap harus melakukan pertobatan. Dosa itu apa sih? Kira-kira. Mungkin kayak kelakuan kita yang tidak berkenan untuk orang lain maupun untuk Tuhan gitu Pak. Tidak berkenan untuk orang lain atau untuk Tuhan. Gimana kira-kira? Mungkin juga bukan nggak berkenan buat diri kita sendiri juga bisa. Ya. Jadi prinsipnya dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan Ya. yang kita sadari. Ya, kita kadang-kadang kan sadar tapi kita berbuat. Ya. Itulah yang dosa. Urut-urutan dosa itu sebetulnya sudah ada di 10 perintah Allah. Kalau melanggar 10 perintah Allah ya dosa. Kan ada lagi 5 perintah gereja. Terus pernah dengar 7 akar dosa enggak? Pernah. Pernah. Apa kira-kira yang pernah didengar? Yang pernah saya dengar kerakusan. Ya? Rakus. Rakus. Ya. Terus sombong. Sombong. Enggak apa-apa. Well. Lupa. Tamak. Ya, tamak. Iri hati. Marah. Nafsu. Nafsu ya, nafsu. Hawa nafsu. Malas. Ini mesti pernah kita perbuat. Pasti. Pernah nggak merasa sombong? Pernah Pak. Pernah. Pernah nggak iri hati? Pernah. Pernah. Pernah marah? Pernah. Pernah. Itulah. Itu jadi akar dosa itu, gitu loh. Jadi kita kan nggak terasa kadang-kadang kan kita, aduh, marah. Makanya kalau apa itu kita itu istilahnya itu malas saja itu sudah merupakan sebuah dosa. Gitu loh. Dan kalau misalkan sombong lawannya apa? Rendah hati. Ramah. Rendah hati. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita itu diusahakan kan kita itu jadi rendah hati. Kalau tamak, murah hati. Iya, benar. Kalau iri hati, mengasihi kita. Iya toh? Iya. Kalau marah, Sabar. sabar, hatinya lembut. Kayak Vira ini. Lembut hati ya. Amin. Iya. Lalu kalau hawa nafsu, Biar. ya Apa? bisa mengendalikan diri. Iya, mengendalikan Iya. diri. Gitu loh. Lalu kalau rakus, berbagi, tahu batas. Iya. Kalau males, gampang Rajin. ini, rajin. Nah, kira-kira kalau kita lawankan gitu, yang kita lakukan ya lawannya tadi. Gitu loh. Ya wis, terus gimana kira-kira? Mungkin ada dari teman-teman yang pernah ada kasus itu, temannya yang sok suci gitu mungkin. Biasanya sih di anak-anak muda kan Pak ya. Saya mau nanya Pak, ada pertanyaan. Kan kita sekarang di pandemi COVID-19 ini semuanya serba online. Nah, saya merasakan sebagai pelajar itu biasanya kalau waktu di sekolah itu difasilitasi dengan pengakuan dosa. Ya, Nah, sekarang kan karena pandemi COVID, jadi banyak yang takut buat pengakuan dosa atau mungkin lebih misal online gitu, Pak. Nah, itu apakah kalau kita hanya sekedar berdoa di rumah atau berdoa melalui misa-misa gitu sama saja dengan pengakuan dosa, Pak? Kan ada aturan yang mengatakan bahwa satu tahun minimal pengakuan dosa 1 kali. Nah, tetapi kan kita kadang sering kilaf gitu, Pak. Dosa-dosa kita kadang tanpa kita sadari, padahal kita tahu walau itu dosa, ya tetap aja kita lakukan. Kayak misalnya tiba-tiba waktu puasa kita
hilaf makan daging, akhirnya nggak puasa gitu. Terus atau misal kita suka, kalau di pelajar kan biasanya suka bercanda, nah, tapi kan bercandanya berlebihan, keterlaluan. Ya. Apakah kita tetap diampuni, Pak, walaupun hari ini kan kita mau menjelang Paskah begitu, Pak? Bagaimana? Ya, Allah itu luar biasa. Kasih-Nya itu tidak terbatas. Selama kita itu mau bertobat, maka kita pasti akan diampuni. Dengan kondisi COVID memang menyulitkan kita untuk melakukan pengakuan dosa. Tetapi pertobatan itu tidak melulu dengan pengakuan. Pengakuan wajib 1 tahun paling tidak 1 kali. Biasanya kalau setahun sekali ini minimalis ya. Kalau deket Natal, deket Paskah yang ngaku banyak. Kalau hari-hari biasa, Sabtu, biasanya jam 4 sore sudah Romo standby, kadang-kadang Romonya nganggur. Nggak ngapa-ngapain. Tapi ada rasa dalam diri kamu yang merasa berdosa, itu sudah sebetulnya langkah menuju pertobatan. Tapi pertobatan itu bukan hanya sekedar saya bertobat, tetapi berbalik. Nek misalnya mek ngomong tobat toh, apakah cukup? Enggak. Itu namanya tomat. Ya. Tobat terus kumat meneh. Ya. Ya. Benar. Tobat itu artinya berbalik. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut conversion ya. Converse itu apa itu ya? Berbalik. Dari berbuat begini menjadi tidak berbuat begini. Jadi pertobatan itu menyesal. Berikutnya adalah berbalik, tidak berbuat seperti itu lagi. Nek menyesal terus berbuat lagi, ya bukan tobat namanya itu. Yang saya katakan tadi, tomat. Ya, jadi kalau kamu sudah tahu dosa, lalu kamu menyesali dan tidak berbuat lagi, itu sudah langkah pertobatan. Dosa-dosa kecil mungkin ya sudahlah, karena kondisi begini kita akukan kepada Tuhan. Tetapi dosa besar jangan ditunda. Tahu dosa kecil dan dosa besar? Jangka waktunya. Oh, kalau lama jadi besar ya? Iya, iya. Itu kalau tanaman atau binatang, ingon-ingon atau kalian ini kecil terus jadi besar. Ada dosa-dosa besar yang zaman dulu itu ya, ada dosa-dosa besar yang orang itu terpaksa dilakukan ekskomunio ya, tidak boleh menerima komuni. Ya. Gitu loh. Tahu nggak kira-kira dosa besar yang sampai seperti itu misalkan apa? Setahu saya sih hubungan zina ya. Perzinahan. Ya, zina. Gitu loh, salah satunya. Gitu loh. Zaman dulu itu kalau ekskomunio itu orang itu disendirikan di satu tempat, orang-orang bisa lihat, wah itu yang dosanya besar. Zaman sekarang kamu bercampur, tidak boleh menerima komuni saja. Jadi kalau dosa menyesal lalu disambung dengan berbuat sesuatu. Contoh sekarang sederhananya. Kita itu mencuri. Katakanlah zaman kecil teman-teman saya itu sering mencuri setip atau apa setip itu ya? Penghapus. Penghapus ya? Iya, penghapus. Nah, mencuri penghapus atau pen, pennya api rek, ada gambarnya siapa bintang Korea yang anu ya terkenal. Kim Jong Un. Ya. Ada gambarnya Kim Jong Un. Iya. Wis tak ambil ah. Terus kamu menyesal mengaku dosa. Cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup ya? Kalau sejauh dia menyesal
dia berusaha untuk tidak melakukan lagi, itu mungkin cukup menurut saya. Kalau saya bilang kurang. Penghapus dan yang kamu ambil itu balekno dhisik. Itu baru cukup. Oh iya ya benar. Gitu loh. Kalau kamu mengaku terus saya tidak melakukan lagi lah, itu tetap kamu simpen. Lah, gimana? Eman Pak kalau dikembalikan. Eman. Kira-kira seperti itulah. Jadi pertobatan itu sederhananya seperti itu. Jadi kamu kalau menyesal, lalu berusaha memperbaiki diri, terus ya rekonsiliasinya apa? Kalau kamu di sakramen pertobatan ada namanya penitensi. Oh, iya. Kamu dihukum untuk berdoa ini, berdoa ini. Tapi sekaligus kalau kamu melakukan sesuatu, ya perbaiki dengan yang kamu lakukan. Kalau kamu misalkan aja, katakanlah memukuli orang, minta maaf ke orangnya. Kira-kira seperti itu. Itu yang namanya tobat sejati. Kalau misalnya Pak, kalau berzina, kan berarti ada yang dikeluarkan ke dalam ceweknya itu kan. Ya. Apa harus dikembalikan lagi Pak? Ya. Atau harus ditutup lagi gitu biar ada dikeluarkan? Perzinahan, pembunuhan dan sebagainya itu kan dosa berat. Ya, dosa berat. Itu hukumannya tentunya berbeda dengan yang lain gitu loh. Pasti tidak sesederhana itu gitu loh. Yang misalkan aja saya pernah punya sebuah cerita ya, bahwa ada seorang laki-laki yang membunuh seorang laki-laki yang lain, lalu yang terbunuh ini punya istri dan punya anak. Anaknya ini akhirnya tidak bisa sekolah dan sebagainya ya. Lalu yang ini sudah dihukum, sudah menyesal. Dia secara diam-diam karena dia takut mengaku, dia membiayai keluarga ini. Itu salah satu unsur untuk pertobatannya. Tapi tidak cukup sebelum dia mengakui bahwa dia yang membunuh. Tetapi ini sudah salah satu jalan bahwa kalau kamu membunuh, lalu dia tidak bisa hidup, ya kamu biayai hidupnya, kamu sekolahkan anaknya. Nah, kira-kira seperti itu pertobatan itu. Kalau berzina, nomor satu apa yang dilakukan? Menikahi. Kalau dia sudah punya suami, tetap kamu nikahi. Mungkin merawat anaknya. Hah? Merawat anaknya. Kalau mungkin sudah sampai hamil lah ya. Iya. Tetap merawat anaknya. Ya, tapi nomor satu pasti yang tidak berbuat lagi. Iya. Gitu loh. Stop. Berzina dulu gitu loh. Berikutnya ya, apa yang bisa kita lakukan? Gitu loh. Kalau dia memang tidak punya suami dan sebagainya, ya kamu nikahi. Gitu loh. Gak sido sekolah tinggi kamu. Iya. Tapi kalau di dalam berzina juga kan mungkin ada tingkatannya juga kan Pak ya. Tingkatan dosa. Kalau misalnya kan ada beberapa sekarang anak muda itu kan misalnya trennya pakai tangan lah istilahnya. Atau self untuk memuaskan diri sendiri, itu apakah dosanya sama kayak orang yang sampai berzina itu, atau mungkin lebih mudah? Atau kalau dosanya kecil berarti saya lakukan aja ya, gitu ya? Ya nggak apa-apa. Ya, memang ada tingkat dosa kecil, dosa sedang, dosa besar gitu loh. Dalam 10 perintah Allah kamu ingat ya? Mengingini milik orang lain, mengingini hak orang lain itu sudah sebuah dosa. Tadi yang saya ceritakan 7 akar dosa. Nafsu. Salah satunya apa? Nafsu. Hawa nafsu. Nafsu itu sudah dosa. Gitu loh. Jadi ya, saya bilang, meskipun istilahnya kamu itu nggak berbuat apa-apa, hanya nonton video porno. Sekarang itu anak muda sering tuh nonton video porno. Iya. Dengan mandirinya ada di HP, Pak. Lah. Dari iklan gitu ada. Iya loh. Lah. Itu kalau timbul hawa nafsu, berarti kamu itu sudah melakukan
salah satu dari akar dosa. Akar dosa ini akan bisa menjadikan dosa-dosa yang lain. Kenapa? Misalkan aja nonton video porno itu saya bilang akar dosa. Setelah nonton video porno, pengen nggak? Untuk pengen itunya enggak mungkin ya. Tapi untuk memuaskan diri sendiri mungkin iya. Wah, nah itulah, gitu loh. Dan lama-lama akan bisa berbuat seperti itu, gitu loh. Makanya akar dosa ini betul-betul harus kita jaga. Kalau nafsu tadi saya bilang lawannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Iya. Gitu loh. Ayo wis. Jadi intinya sama Pak ya? Sama, dosa itu sama. Tapi kalau dosa yang semacam itu kamu tidak sampai misalkan masuk ke dalam dosa berat sehingga kamu itu Tidak boleh komuni ya. excomunio. Gitu loh. Kalau misalnya ini kan kalau nggak boleh komuni itu yang udah misalnya kayak berzina dengan udah ada cewek sama cowok gitu kan. Terus kalau belum apa-apa, kalau cuman pegang-pegang aja itu tetap tidak boleh komuni atau mungkin rahasia umum. Maksudnya kayak udah dapat penitensi aja dari Romo atau gimana? Kalau pegang-pegang saja ya mungkin kalau pegang-pegang misalkan aja pegang-pegang yang sensitif ya. Iya ya, maksudnya yang sensitif gitu ya. Itu kamu timbul hawa nafsu nggak? Belum pernah nyoba. Mau nyoba? Nanti nikah dulu. Itu bagus itu. Yang saya bilang tadi, penting sekali 7 akar dosa itu salah satunya ini yang anak-anak muda ini banyak itu di nafsu. Iya, di nafsu. Itu loh. Jadi ya kalau kamu pegang-pegang tanpa nafsu, ya mungkin bukan dosa. Tapi kalau dengan nafsu ya pasti dosa dan nggak mungkin kalau pegang-pegang tanpa nafsu. Aneh kamu berarti. Ada Pak? Hah? Dokter mungkin Pak? Lah, itu makanya itu nggak dosa. Iya. Gitu loh. Jadi pegangnya karena profesional. Iya, profesional. Gitu loh. Karena kamu memang secara medis harus megang. Jadi tetap nerima komuni atau tidak, Pak? Kalau kamu nafsu, itu kamu tidak sampai istilahnya di diskomunio, karena itu bukan dosa yang berat. Yeah. Cukup diakukan, terus apa lagi? Setelah diakukan. Penitensi terus? Nggak lakukan lagi. Tidak dilakukan lagi. Atau cepat menikah mungkin, Pak? Iya. Biar aman. Kalau memang mau melakukan, ya silahkan menikah secara resmi di gereja. Kan gitu. Gitu loh. Mungkin kalau masa aku terus Rek. Cinglian lah. Gak apa-apa, Kristo aja. Pak, saya mau nanya juga. Kan tadi tentang berzina ya, Pak. Sekarang saya mau nanya tentang kelakuan remaja akhir-akhir ini. Itu banyak ditemukan remaja yang suka minum-minum beralkohol, ya, atau merokok, ya semacam itu. Nah, itu apakah termasuk dosa? Sedangkan waktu Ekaristi itu padahal pakai anggur, Pak. Ya. Apa itu sederajat atau bagaimana? Kadang-kadang begini ya. Ada tujuan kita itu minum-minum. Itu tujuannya apa? Gitu loh. Kita melihat di dunia barat. Orang biasa minum anggur, minum minuman keras. Karena apa? Dingin, Pak, di sana. Di sana dingin, 1. 2, anggur yang kita minum sebelum makan itu menimbulkan gairah makan untuk selanjutnya itu enak. Dimulai dengan anggur merah dulu diminum dan sebagainya, diakhiri dengan anggur putih. Itu sebetulnya bagian dari ritual makan. Bukan bagian untuk memabukkan diri. Nah, kalau di sini kan tujuan minum untuk mabuk. Ya itu yang nggak boleh. Gitu loh. Kalau tujuan minum itu untuk seperti tadi, dan tujuan minum romo minum anggur, itu bukan romo itu untuk mabuk. Tapi itu adalah ritual Ekaristi. Ekaristi. Karena darah
Kristus itu dilambangkan, anggur itu dilambangkan sebagai darah Kristus. Jadi Romo bukan mabuk. Tapi kalau kamu tujuannya minum itu untuk mabuk, lah itu kembali lagi satu, apa itu? Nafsu. Gitu loh. Jadi, wah kita minum-minum untuk apa? Biar fly badannya apa? Atau apalagi kalau ditambah lagi dengan narkoba. Wah. Gitu loh. Iya. Iya toh? Iya, Pak. Biasanya kan dekat orang minum, rokok sebentar lagi ke narkoba. Gitu loh. Selanjutnya menggerogoti keuangan diri sendiri, Kriminal. menggerogoti orang tua. Kalau sudah tidak bisa utang sana sini, lalu akhirnya kriminal. Ini sederhana sekali, dari akar-akar dosa tadi yang kamu lakukan akan bisa menjadi dosa yang lebih besar. Lubang yang kecil akhirnya menjadi Besar. lubang yang besar. Bohong aja. Ada ya di 10 perintah Allah, jangan apa? Bersaksi Dusta. dusta atau jangan berbohong. Bohong kecil nanti ditutupi dengan bohong yang besar. Ditutupi lagi dengan bohong yang besar. Tambah lama bohongnya tambah Iya. besar. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya sekecil apapun OMK, Paroki Ijen dan semua anak muda yang tercinta, sekecil apapun jangan mencoba-coba berbuat dosa. Kalau andai kata khilaf berbuat dosa, segeralah bertobat. Kalau sudah bertobat, berarti kamu itu berpaling yang tadinya itu jelek menjadi baik. Apalagi kalau penyesalannya itu ditunjukkan dengan perbuatan. Bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Tadi kita sekarang boleh minum dong, Pak. Ya, Sekarang kan dingin soalnya. ya kalau dingin banget. makanya harus ada Alasan. batas. Oh iya. Selama kamu tidak tahu batas, itu berarti kamu itu Penyalahgunaan iya, nafsu kamu lebih tinggi daripada sesungguhnya. Atau bahkan kamu dikatakan tamak itu. Ini tamak. Wong cukup sedikit cukup kok kamu minum banyak itu loh. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih. Kalau mungkin sekarang kan banyak ini, Pak. Mungkin banyak yang bilang masa-masa akhir zaman lah ya. Itu beberapa orang itu yang menyukai sama jenis gitu, Pak. Ya. Misalnya kayak ya ada yang cowok jadi cewek, ada yang cewek jadi cowok, terus ya banyak lah, Pak. Itu termasuk dalam dosa apa sebenarnya? Atau mungkin kalau di gereja itu kalau sudah seperti itu kan sudah menyalahin kodrat lah istilahnya. Itu apakah tidak bisa menerima komuni atau mungkin termasuk dalam dosa besar atau mungkin dosa yang biasa saja karena ada beberapa yang bilang itu juga hak manusia gitu loh, Pak. Ya. Penyimpangan itu namanya penyimpangan seksual ya. Iya, Penyimpangan seksual itu begini ya. Saya kadang-kadang menemukan penyimpangan seksual ini karena kebiasaan. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada dia itu normal. Ada seorang teman saya ya yang istilahnya itu karena dia itu bergaul dengan orang yang seperti itu, akhirnya ikut. Padahal sebetulnya dia tidak gitu loh. Karena pergaulannya seperti itu jadi ikut. Jadi penyimpangan seksual itu sampai dengan sekarang itu tidak diakui oleh gereja atau hierarki gereja Katolik belum mengakui pernikahan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Karena ini dianggap penyimpangan.
segala penyimpangan adalah dosa. Selama ini sih belum ada konsensus itu masuk dosa berat atau ringan, tetapi itu adalah penyimpangan yang tidak diakui oleh hierarki gereja Katolik. Jadi itu tidak diperkenankan. Dan apalagi karena kadang-kadang ya pergaulan. Ya. Kan ada di istilahnya sama dengan kita tapi beda aliran. Itu juga malah ada yang menikahkan gitu loh Pak. Dengan upacara yang sama seperti di gereja sebenarnya. Ya. Itu apakah sebenarnya kalau di dalam Katolik itu kita bisanya di sini kita lihat dari segi Katolik ya Pak ya, dari pandangan Katolik ya. Apakah pernikahan itu bisa terjadi atau mungkin bisa terjadi kalau ada mungkin ya kalau romonya dikasih uang biasanya kita mungkin ada iming-iming nanti tak fasilitasi gitu. Sampai dengan sekarang sih tidak, di dalam gereja Katolik tidak memungkinkan hal seperti itu. Jadi gereja Katolik itu dalam hierarki sangat ketat sekali, sehingga kalau sampai romonya menikahkan seperti ini, wah, yang dosa itu dua pihak, ya romonya ya yang bersangkutan. Kecuali romonya nggak tahu loh ya. Oh, ya, paham. Kadang-kadang kan nggak tahu ya. Ada yang berubah gitu Pak. Iya. Iya. Itu loh. Sudah KTP-nya dirubah dan sebagainya nggak tahu lah. Itu kan bukan, kan tadi saya bilang dosa itu adalah perbuatan yang melanggar dan kita sadari. Gitu loh. Nah, kalau romonya nggak menyadari ya nggak dosa. Jadi misalnya itu mungkin bisa dibilang kecolongan gitu Pak ya? Itu kalau misalnya ini udah terjadi lah. Terus tiba-tiba beberapa bulan atau beberapa hari itu ternyata tahu kalau misalnya kayak bukan misalnya laki, kayak terbongkar gitu loh aslinya. Ya. Itu apakah bisa dipisahkan? Ya, artinya batal karena kan ada kebohongan sudah itu. Oh. Jadi kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak benar, bohong, ya berarti itu bisa dibatalkan. Sebetulnya kita itu kan sudah berusaha pernikahan secara Katolik itu biasanya kan diumumkan berapa hari sebelumnya. Iya, biar ada. Terus bukan berapa hari ya, berapa bulan ya. Iya. 2 bulan sebelumnya sudah diumumkan. Apakah ada halangan? Kalau ada halangan bisa lapor ke pastor paroki. Gitu loh. Artinya apa? Agar betul-betul nanti sah. Dan sebelumnya lagi masih ada namanya kursus. Ya, kursus pernikahan. Jadi kursus pernikahan itu adalah untuk lebih memantapkan. Terus ada lagi penyelidikan kanonik namanya. Kanonik itu untuk betul-betul tahu romonya, diwawancara dan sebagainya. Gitu loh. Kalau itu toh masih kecolongan karena bohong, ya walahu alam, itu bisa dibatalkan. Tapi buat temen yang dengerin jangan ditiru loh ya. Nanti ada yang dengerin terus ditiru Pak. Ya. Jangan. Tapi memang tidak boleh ditiru karena ini kan sebuah dosa. Ya, dosa. Gitu loh. Kalau dosa ya jangan ditiru. Iya, jangan. Gitu loh. Kadang-kadang kan pernah nggak kamu berbuat dosa karena gengsi? Pernah Pak. Apa misalkan? Mungkin lebih ke sombong gitu. Sombong. Iya, gitu loh. 7 akar dosa yang paling sulit dihindari itu sombong. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sombong. Bahkan saya bilang orang-orang yang aktif di gereja pun itu seringkali punya kesombongan rohani. Iya, benar. Kamu tahu kaum Farisi itu kesombongan rohani, merasa dia paling suci, paling benar. Gitu loh. Dan kita itu zaman sekarang banyak loh Farisi-Farisi di sekitar kita itu.
Pernah nggak melihat Farisi di sekitar kita? Banyak sih. Banyak. Itu loh. Jadi jangan dikira kesombongan itu hanya kesombongan akan harta, kesombongan akan kecantikan, kesombongan akan kepintaran. Tapi juga kesombongan rohani. Saya merasa lebih suci daripada kamu. Itu loh. Sering itu tanpa Sadari. orang itu sadar. Karena orang sombong itu kadang-kadang nggak sadar loh. Ya. Yang bisa melihat adalah orang lain, gitu loh. Kadang-kadang kita lebih suka mengkritik orang lain daripada mengkritik Diri sendiri. diri sendiri, gitu loh. Kalau kita lihat dari apa ya? Kalau misalnya dari kacamata saya itu Pak ya. Sebenarnya bukan sombong aja sih sebenarnya, kalau mungkin akar dari sombong itu kan sebenarnya dari fanatik itu sendiri. Kalau misalnya udah fanatik di luar, apalagi kayak memang menganggap Tuhan maksudnya kayak menganggap agama kita paling benar, terus sampai gelut-gelut sama kayak sama yang kepercayaan sebelah lah, Ya. atau mungkin dari sama kepercayaan tapi beda amin lah gitu kan. Ya. Banyak gitu kan. Itu menurut saya itu sama sekali apa ya? Kayak nihil gitu. Misalnya kalau misalnya Tuhan sendiri itu, Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan kita kalau yaitu kalau orang yang munafik sama orang yang terlalu fanatik itu nggak baik gitu loh. Ya. Tapi itu yang saya pertanyakan mungkin sama teman-teman anak muda sekarang ya. Itu kalau kamu fanatik tapi kamu misalnya ngaku Katolik, yang kamu contoh itu siapa sebenarnya? Ayo ini loh, ditanya ini loh yang muda ini. Siapa yang kamu contoh? Kalau fanatik kamu nyontoh siapa gitu? Selama ini saya belum pernah sih mengalami seperti itu. Makanya ya, kita itu tidak pernah, agama Katolik tidak pernah menganggap bahwa hanya kita sendiri Ya, yang yang benar. masuk surga. Ya. Gitu loh. Mandak Katolik terus kita masuk surga. Belum tentu. Semuanya akhirnya kembali ke perbuatan kita masing-masing. Kalau saya tanya, Mahatma Gandhi itu baik enggak? Baik. Baik. Tapi dia bukan Katolik. Iya, Masuk surga enggak dia? masuk. Pasti masuk. Kemungkinan besar masuk. Gitu loh. Malah Sedangkan- kalau nggak masuk, Pak, itu malah kita Aneh yang ya? takut, Pak. Iya. Iya. Nah, itu aja yang baik kita. Loh, makanya. Gimana? Padahal ada teman-teman kita yang lain ngomong, Ibu Teresa itu nggak masuk surga. Karena dia tidak sama kepercayaannya dengan saya. Gitu loh. Sedangkan kita di dalam agama-agama lain ada percikan-percikan kebaikan. Kalau dia melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Tuhan, maka dia itu lebih Katolik daripada kita. Iya toh? Banyak kali seorang yang agamanya lain itu kadang-kadang saya merasa dia itu sangat Katolik sekali dibandingkan dengan Kita kadang-kadang orang-orang yang mengaku Katolik tapi perbuatannya bukan Katolik. tidak sesuai ajaran. Gitu loh. Nah, ini agak menyimpang dikit Ya. soal pertobatan tadi. Iya. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kan anak muda sekarang trennya itu kayak ateis gitu loh, nggak percaya sama Tuhan. Tapi ironinya beberapa orang yang mengaku tidak percaya Tuhan itu bahkan etikanya atau mungkin cara dia bersosialisasi dengan orang itu atau mungkin kayak hubungan sehari-hari itu malah lebih baik daripada orang yang dianggap suci gitu. Ya, Itu kan dia istilahnya tidak ada agama gitu. jadi begini ya. Iya. Kalau dia itu mengenal ajaran agama, khususnya mengenal Tuhan, tapi dia jadi saya membagi kuadran begini ya. Ada orang yang mengenal Tuhan,
tapi tidak melaksanakan ajarannya. Ya. Ini kita kasih silang. Mengenal tapi tidak melakukan ajaran. Ada orang yang mengenal Tuhan, melaksanakan ajaran. Baik ini. Ya. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi melaksanakan ajaran. Baik nggak ini? Baik. Baik. Bukan salahnya dia tidak mengenal. Kalau dia tinggal di sebuah daerah yang terpencil lalu memang tidak tahu kisah Yesus Kristus, tapi dia melaksanakan ajaran, apa salah? Enggak, benar. Secara tidak sadar dia melaksanakan ajaran. Yang paling parah adalah satu ini, tidak mengenal Tuhan, tidak melaksanakan ajaran. Wah, wis buah ini. Iya enggak? Iya. Gitu loh. Jadi kalau yang tadi dikatakan orang ateis, dia mengenal Tuhan, tapi tidak melaksanakan. Dia mengenal Tuhan tapi melaksanakan. Gitu loh. Tapi dia ini tidak istilahnya mengakui Tuhan. Gitu loh. Kalau dia tidak mengakui, ya dia tidak benar. Iya. Dia memang orang baik, tapi dia tidak mengakui. Ada sebuah dosa besar, yang dosa tidak. Kamu tahu ada dosa yang tidak terampuni. Apa? Menyangkal Tuhan. Menyangkal. Kalau dia sampai menyangkal, itu sebuah dosa besar. Meskipun dia berbuatnya bagaimana. Itu loh. Kalau misalnya Pak, kan ada sekarang ada juga kepercayaan yang bukan kepercayaan sih ini. Jatuhnya kayak ya mungkin kepercayaan tapi yang percaya dengan Tuhan tapi dia tidak beragama gitu. Jadi namanya agnostik gitu. Ya. Itu kan dia memilih untuk tidak beragama. Itu saya pernah lihat atau pernah dengar ceritanya itu bukan karena dia bukan karena dia nggak suka sama ajaran ini atau nggak ajaran itu, tapi dia itu lebih memilih untuk tidak dalam agama apapun. Ya. Karena menurut dia di dalam satu agama itu, menurut dia itu bisa membuat untuk orang untuk berpecahan gitu loh Pak. Betul. Jadi daripada dia memihak salah satu, mending dia tidak memihak apapun, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Itu bagaimana Pak? Saya jadi teringat lagunya John Lennon. Ya itu. Imagine. Ya. Bayangkan jika tidak ada negara, tidak ada agama, Ya. betapa damainya. Istilahnya kan begitu. Ya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang ya, bertuhan dan beragama itu berbeda. Ya, benar. Gitu loh. Orang beragama belum tentu bertuhan. Paham ya kira-kira ya? Paham, Pak. Gitu loh. Jadi kalau misalkan aja dia sudah gini aja. Junjungan kita itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus Katolik enggak? Enggak, Yahudi. Ya? Ya Yahudi pada saat Yahudi. itu. Ya. Kita Katolik. Katolik. Tapi kita menyembah Iya. Tuhan, menyembah Yesus dengan cara Katolik. Inilah yang membedakan antara bertuhan dengan beragama. Kita bertuhan, agama kita adalah cara kita menyembah Tuhan. Gitu loh. Dan cara kita yang kita akui sebagai iman kita adalah cara Katolik. Kita menyembah Tuhan dengan cara Katolik. Karena dengan cara Katolik kita harus melakukan ajaran-ajaran Katolik. junjungan kita. Ajaran Katolik itu terdiri dari Alkitab, terdiri dari dogma-dogma yang dikeluarkan oleh kepausan, terdiri dari berbagai tradisi. Tradisinya. Itu yang kita lakukan. Gitu loh. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau kamu sudah memahami ini, jadi ya sudah, saya ini adalah orang Katolik yang baik, yang menyembah Tuhan dengan cara Katolik. Kalau ada teman kamu yang lain yang menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda, silahkan. Tapi dia menyembah Tuhan. Makanya saya bilang,
bertuhan dengan beragama itu berbeda. Ada orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Karena apa? Perbuatannya gak karu-karuan. Ada yang agama yang seks bebas itu, apa itu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada itu. Ada lagi agama yang sekte kiamat. Ya. Terus diajak bunuh diri. Ya, pernah lihat, pernah dengar. Lah, minum racun. Tanggal sekian kiamat. Membunuh itu dosa lah. Membunuh diri sendiri kan ya dosa. Yang dibunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri dosa yang tidak terampunkan loh. Kecuali pada saat bunuh diri sebelum mati kamu tiba-tiba bertobat. Tapi siapa yang tahu, sudah nggak bisa ditanyai. Gitu loh. Karena membunuh termasuk salah satu dosa berat. Tapi ada lebih yang parah sih Pak daripada yang daripada yang bertuhan terus tapi kayak nggak bertuhan tapi dia Beragama tapi tidak bertuhan. ya, terus ada yang nggak bertuhan tapi dia perilakunya baik, itu mungkin juga ada nilai plusnya di masyarakat lah. Tapi ada yang kayak orang yang bertuhan itu tapi untuk tendensi takut Pak. Beberapa orang itu beragama satu karena dia takut. Ya, jadi begini ya. Ya. Ada banyak cerita. Kembali ke pertobatan dengan takut tadi ya. Ya. Karena saya ini sakit parah, sudah mau meninggal. Dulu saya perbuatannya jelek. Tapi ternyata tiba-tiba saya ini memperoleh mujizat, tidak jadi meninggal. Lalu bertobat. Apakah pertobatan seperti itu yang diharapkan sebetulnya? Sebenarnya iya. Enggak, sebenarnya jangan sampai terlambat lah istilahnya. Tapi kalau udah diberi kesempatan kedua harusnya dia juga harus bertobat sebenarnya. Itu karena apa berarti? Karena dia ini takut lalu bertobat. Tidak salah, tapi bukan pertobatan yang sempurna. Pertobatan yang sempurna adalah bukan karena kamu itu takut. Jadi karena saya ini bangkrut, terus tiba-tiba aja terjadi mujizat sehingga saya ini tidak jadi bangkrut. Saya naik mobil, kecelakaan besar, atau naik pesawat semuanya mati, saya sendiri yang hidup. Berarti kamu tobatnya karena takut mati. Pertobatnya karena kamu takut bangkrut. Ya, pertobatannya baik. Tapi yang diharapkan adalah kita bertobat bukan karena kita takut, tapi karena hati nurani kita ingin berbalik, kita ingin dekat dengan Allah. Gitu loh. Kalau kamu bertobat karena takut seperti itu ya, kalau kamu sudah tidak takut ya nggak tobat lagi. Iya, itu takutnya itu. Ya, seperti itu sih, kan beberapa orang kadang ada yang bilang kalau berapa ini saya tanya ke teman-teman saya itu. Coba kalau surga sama neraka itu nggak ada gitu. Apa kalian masih tetap menyembah dia itu? Nah, itu ada lagunya Krisya kalau nggak salah ya. Sama Ahmad Dhani itu. Lah. Terus ternyata beberapa orang itu bilang enggak, Pak. Tadi dia selama ini melakukan kegiatan agamanya untuk munafik sebenarnya. Iya. Jadi itu adalah kemunafikan yang saya bilang tadi, bahwa kalau kamu melakukan sesuatu itu hanya karena takut. Contoh sederhana begini ya. Kamu kalau naik motor pakai helm, karena kamu itu takut ditilang atau karena kamu itu pengen selamat? Pengen selamat, Pak. Pengen selamat ya? Iya. Nah, berarti kamu itu bertobat karena pengen selamat. Tapi kalau kamu naik motor karena takut polisi, kalau kamu tidak ada polisi, nggak pakai helm, ya kamu tidak akan selamat suatu ketika. Jadi contoh sederhananya begitu. Dengan kita kembalikan ke pertobatan, ya seperti itu. Pertobatan karena takut atau pertobatan karena memang kamu ingin selamat. Karena yang dijanjikan Tuhan, kalau kamu bertobat maka kamu akan
selamat. Saat kita menerima abu, ingat yang dikatakan Romo. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Injil itu adalah jalan menuju keselamatan. Itu loh. Yang dijanjikan Tuhan itu bukan kekayaan, bukan kemasyuran. Tapi apa? Keselamatan. Kira-kira seperti itu. Itu banyak sih Pak. Jadi beberapa anak muda itu beragama itu ya. Mungkin karena mereka takut lah. Nah ya itu, makanya jangan beragama hanya sekedar karena takut, tapi karena kita itu memang ingin selamat, ingin dekat dengan Tuhan. Ada lagi agama yang begini, kalau kamu ini berdoa maka kamu atau dekat dengan Tuhan maka kamu akan kaya. Pernah dengar nggak itu? Satanis. Bukan satanis itu. Ada yang begitu. Makin banyak kamu menyumbang, kamu makin kaya. Oh iya, ada beberapa. Ya. Itu loh. Artinya kamu menyumbang bukan karena kamu pengen selamat, tapi kamu karena pengen kaya. Dan ini motivasi yang jelek. Nggak benar. Mungkin ada saran sih untuk teman-teman yang takut gitu ya. Itu saya saran gini aja sih. Surga sama neraka itu bonus lah istilahnya. Itu bonus untuk terakhirnya. Yang penting itu senengin orang yang bikin kamu lah. Kan orang yang bikin kamu itu, orang yang menciptain kamu kan Tuhan gitu. Jadi selama kamu hidup itu senengin orang yang bikin kamu. Jadi jangan mengenang ngecewain mereka gitu loh. Kalau untuk suatu saat nanti kalau masuk surga atau neraka itu Tuhan yang tahu lah istilahnya. Ya. Jadi biarkanlah itu jadi bonus kita untuk di akhirat nanti gitu loh. Kan kita juga mengenal di dalam akhirat kan juga ada api pencucian. Kita nggak akan tahu, mungkin kita ada di api pencucian atau mungkin ada di surga atau mungkin case terburuknya kita ada di neraka gitu loh Pak. Jadi menurut saya tuh surga sama neraka itu bonus lah buat kita. Jadi kita berbuat baiklah dulu, terus ya istilahnya ikuti ajarannya lah. Jadi jangan berbuat baik atau mengikuti ajarannya hanya karena surga sama neraka, itu karena salah menurut saya. Berarti kamu nggak mencintai agamanya, tapi kamu mencintai atau bukan menyembah Tuhannya, tapi kamu menyembah surga sama neraka itu tersendiri sih. Ya, kita itu mau masuk surga atau kita itu masuk neraka, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Gitu loh. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana perbuatan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana pertobatan kita. Gitu loh. Kalau saya punya keyakinan, meskipun itu hak prerogatif Tuhan, keyakinan kita selama kita itu berbuat sesuai ajarannya, mosok sih kita itu nggak dimasukkan, gitu loh. Itu istilahnya begitu. Jangan terlalu mikir, saya masuk neraka atau surga. Yang penting saya ini berbuat sesuatu sesuai dengan ajarannya. Terus berikutnya kalau misalkan aja mau masuk neraka atau surga, bukan wewenang kita. Iya, bukan wewenang kita jadinya. Itu loh. Wewenangnya adalah wewenang yang di atas sana, gitu loh. Apalagi kalau ada yang ngomong, wah kamu masuk neraka loh kalau kamu gitu. Nah ya itu banyak yang kayak gitu. Wah, itu loh. Lebih dari Tuhan dia. Iya. Iya toh. Kalau sampai ada orang yang nuding, kalau kamu gitu kamu masuk neraka. Hebat ini. Luar biasa. Wis tau ngrasakno rasanya. Iya. Nah, itu dia perbincangan dari kami. Semoga apa yang kami perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman OMK. Amin. Nah, sebelum kami menutup ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kristo. Baik, sebelum kita menutup podcast hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami semua dari awal hingga akhir, hingga kami dapat menyelesaikan dan mendengarkan podcast ini dengan cukup mengerti, memahami apa pentingnya dari pertobatan.
Semoga apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kami semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami di lain hari. Berkatilah semoga semua pekerjaan kami dengan lancar, dan doa yang kurang sempurna ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat malam, sampai Selamat jumpa. malam semuanya. Ya. Iya.